Setelah kembali ke dunia nyata, saya menemukan seorang pria yang paling mencintaiku, menikah, dan memiliki seorang putri yang sangat lekat. Beberapa tahun kemudian, sistem tiba-tiba mulai berbunyi. Target penangkapan akan tiba dalam 1 menit. Beberapa saat kemudian, aku melihat ayah dan anak Wijaya dengan berlinang air mata. Namun aku mendorong Santoso yang berlari ke arahku. "Ayahmu, Bai Yue Guang, tidak menginginkanmu lagi?" Santoso berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan Wijaya berbicara dengan nada sedih. "Tahukah kamu betapa anakku dan aku sangat merindukanmu beberapa tahun terakhir ini? Apakah kamu ingat bahwa kamu mempunyai suami seperti aku? Masih ingatkah kamu bahwa kamu mempunyai anak seperti Santoso?" Aku mencibir, tentu saja aku ingat bahwa aku tidak akan pernah melupakan hari-hari itu dalam hidupku. 3 tahun lalu, saya mengalami kecelakaan mobil dan berada dalam kondisi vegetatif. Saya hanya memiliki kesadaran untuk tetap terjaga. Tiba-tiba suara sintesis mekanis yang dingin datang dari pikiranku. Terdeteksi bahwa host telah terikat ke sistem dan suaranya hilang. Saya dibawa ke dalam novel roman. Sistem meminta saya untuk menaklukkan penjahat kedua yang sangat mencintai pahlawan wanita tersebut. Dalam karya aslinya, pemeran utama pria kedua dieksploitasi berulang kali oleh protagonis wanita dan akhirnya kehilangan segalanya dan melompat ke laut untuk bunuh diri. Dan yang harus aku lakukan adalah membuat pria kedua jatuh cinta padaku. Dan mengubah nasibnya. Sistem menjanjikan saya hal itu selama saya bisa menyelesaikan tugas. Agar aku bisa terbangun di dunia nyata. Jadi aku mulai hidup di dunia ini dengan hatiku. Agar bisa lebih dekat dengan Santoso. Saya memperlakukan preferensi Santoso seperti teks sekolah menengah. Bacalah sekali sehari. Dia mengabaikanku sejak awal. Belakangan, dia perlahan-lahan menjadi bergantung pada saya. Dia mulai melupakan pahlawan wanitanya yang berkulit putih dan bercahaya bulan. Pada malam ketika pahlawan wanita memilih pahlawannya, saya pergi untuk menghibur dia yang terluka. Itu adalah malam aku melahirkan bayi kami. Dia berkata malam itu bahwa dia akan menjagaku dengan baik mulai sekarang. Tapi ketika saya mendatanginya dengan membawa tongkat tes kehamilan, dia tampak acuh tak acuh. Hamil? Lalu melahirkan. Tapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jangan berpikir kamu punya anak. Anda dapat memasuki pintu rumah Wijaya kami. Ingin menikah denganku. Itu tergantung kinerja Anda di masa depan. Setelah aku hamil, sikap Wijaya terhadapku semakin memburuk. Aku tahu. Karena pria tidak suka memandang wanita yang tidak berharga. Selama itu Wijaya kurang memperhatikan saya. Setiap kali saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan rutin, saya pergi sendiri. Wijaya selalu mengatakan bahwa dirinya sibuk dengan pekerjaan. Tapi aku tahu. Dia berada di sana hanya karena kepergian Nurhaliza. Dan hanya minum dan mabuk sepanjang hari. Suatu malam dia minum terlalu banyak. Pukul 12 pagi. Dia mengetuk pintuku. Begitu pintu dibuka, dia penuh alkohol dan jatuh tepat di atas saya. "Wijaya, kamu baik-baik saja?" Dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata kabur. "Liuli, kamu kembali?" Matanya menjadi tajam. Dia bergumam. Sambil memelukku erat. "Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Pergilah dengan pria itu. Aku tahu kamu memiliki aku di hatimu. Berjanjilah padaku. Jangan hilang dari hidupku." Saat itu, tiba-tiba aku merasakan kepahitan yang kuat di hatiku. Saya telah bekerja keras begitu lama. Benar saja, saya masih tidak bisa menahan sifat mematikan Bai Yue Guang. Awalnya saya ingin meninggalkan dia di luar koridor dan meninggalkannya sendirian. Tapi sepertinya dia sangat dianiaya. Dia terus bertanya padaku. "Berjanjilah padaku? Berjanjilah padaku?" Saya akui bahwa saya mengalah pada saat itu. Setelah sekian lama bersama Wijaya, aku tidak lagi seperti dulu. Hanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh sistem. Saya sangat tertarik padanya. Saya juga menanyakan sistem sebelumnya. Setelah tugas selesai, bolehkah aku memilih untuk tetap di sini? Sistem mengatakan ya. Jadi saya tenggelam tanpa khawatir.
Jadi saat ini, meski tenggorokanku rasanya seperti ada inti kurma yang tersangkut. Saat itu menyakitkan dan menyakitkan. Saya menanggapinya dengan getir dan tidak berdaya. Saya berjanji kepada Anda. Aku tidak akan pernah pergi lagi. Malam itu kami saling berpelukan. Dia memintaku untuk memanggilnya Ahau. Dan dia terus menelepon Liuli. Berteriak-berteriak. Dia tertidur. Keesokan paginya, Wijaya terbangun sebelum aku. Kataku tanpa sadar dalam kabut. Selamat pagi, Hao. Namun yang mengejutkan saya, dia sama sekali mengabaikan saya yang masih hamil. Dia hanya menjambak rambutku dan menarikku ke atas. Dia mendorongku ke tanah. Lalu dia mencekik leherku dengan erat. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku Ahao? Hanya dia yang bisa memanggil nama ini. Saya sedang berjuang. Namun semakin keras aku berjuang, semakin keras dia bekerja. Hingga aku hampir pingsan. Dia membiarkanku pergi. Aku terbatuk dan terengah-engah. Tapi dia mengenakan pakaiannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Anda sama sekali tidak pantas dibandingkan dengannya. Melahirkan saja anak itu dengan jujur untukku. Jika itu terjadi lagi, saya menemukan Anda mencoba menggantikannya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam padamu. Setelah kejadian itu, Wijaya tidak pernah lagi menemuiku. Saya hanya bisa sendirian. Berjuang menanggung kerusakan fisik dan mental akibat kehamilan trimester ketiga. Untuk mencegah diriku mengalami kecelakaan. 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo, saya menjalani prosedur rawat inap sendiri. Waktu itu, menyaksikan pasangan yang penuh kasih masuk dan keluar dari bangsal bersalin. Aku punya perasaan campur aduk di hatiku. Saya sedang berpikir, meski Wijaya membenciku lagi, Anda juga harus memperhatikan anak-anak Anda sendiri. Saya tidak menyangka hal itu terjadi pada hari saya melahirkan bayi saya. Perawat membuat lusinan panggilan telepon. Baru saja melalui ponsel Wijaya. Bebas genggam. Satu-satunya respons yang kuterima hanyalah desahan seorang gadis. Perawat itu tampak kaget. Andai saja saya tidak menyebutkan nomor teleponnya sebagai suami saya. Perawat mengira dia telah memutar nomor yang salah. Saya mendengar suara di ujung telepon. Merasa sangat sedih dan marah. Tapi aku tetap berkata padanya dengan nada memohon. Saya akan melahirkan. Silakan datang ke rumah sakit. Suara gedoran di ujung telepon tiba-tiba berhenti. Kemudian telepon ditutup. Dan saat saya didorong ke ruang operasi, namun masih belum bisa melihat sosok Wijaya. Lalu saya melahirkan Santoso. Santoso adalah anak pertama saya. Ia juga merupakan anak pertama dari generasi keluarga Wijaya ini. Jadi keluarga Wijaya sangat mementingkan anak ini. Untuk meningkatkan hubungan saya dengan Wijaya, saya mengerahkan seluruh tenaga saya untuk Santoso. Saya rindu untuk melewati Santoso. Untuk meningkatkan kemurahan hati Wijaya dan keluarga Wijaya terhadap saya. Di awal, perkembangan semua cerita sesuai harapan saya. Identitas ibu kandung Santoso saya. Ditambah lagi saya merawat Santoso dengan baik siang dan malam. Ayah Ling dan Ibu Ling mulai memperlakukan saya secara berbeda. Wijaya pun berjanji padaku. Setelah Santoso masuk sekolah dasar, nikahi saja aku secara resmi. Saat semuanya akan menjadi sempurna. Nurhaliza kembali. Seperti tokoh utama dalam cerita tersebut. Begitu Nurhaliza kembali, dia langsung mencuri hati Wijaya. Setelah itu Wijaya mengajaknya menemui Santoso 1 kali. Tidak tahu kenapa. Dia jelas tidak menyukai anak-anak dalam novel. Tapi dia sangat dekat dengan Santoso. Wijaya melihat dirinya sangat menyukai Santoso. Kemudian dia setuju untuk membiarkan Santoso tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Namun ketika Santoso kembali lagi, sepertinya dia menjadi orang yang berbeda. Dia yang awalnya menuruti kata-kataku. Sekarang saya mulai belajar untuk berbicara kembali. Saya ingin permen. Suster Nurhaliza memberitahuku. Anak-anak bisa makan apapun yang mereka mau. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memakannya? Saya tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak.
Kak Nurhaliza bilang kakek saya sangat kaya. Katanya aku tidak perlu belajar sama sekali. Jangan khawatirkan aku lagi. Aku akan lari dari rumah, kata Suster Nurhaliza. Jika saya tidak senang, saya bisa tinggal bersamanya? Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, saya sangat kecewa. Saya tidak menyangka. Saya telah merawat anak kandung saya dengan baik selama 4 tahun. Sangat mudah untuk dihasut oleh orang lain. Di luar tugas seorang ibu, saya mendisiplinkannya dengan sangat keras. Tidak menyangka, Santoso sebenarnya mengambil persoalan ini. Menceritakan Wijaya dengan nada sinis. Hasilnya adalah pernikahan yang pernah dijanjikan Wijaya kepadaku diperpanjang tanpa batas waktu. Santoso pun diutus untuk menginap di rumah Wijaya. Saat aku bertemu Santoso lagi, ini sudah setengah tahun kemudian. Saya secara khusus membuatkan daging babi asam manis favoritnya hari itu. Dan turun lebih awal untuk menunggunya. Di bawah terik matahari. Saya awalnya berjanji akan tiba dalam 10 menit. Tapi saya menunggu 1 jam penuh. Tadi, sebuah mobil mewah datang. Mobil berhenti di depan gedung saya. Aku merapikan ekspresiku. Bersiaplah untuk menyambut Santoso dengan antusias. Tapi saya melihat seorang wanita berpakaian bagus keluar dari mobil. Halo, nama saya Nurhaliza. Ahau, ada urusan hari ini. Jadi izinkan saya mengirim Santoso kembali. Kenapa kamu tidak menunggu terlalu lama? Suara Nurhaliza sangat arogan. Karena Santoso ada di sebelahku. Saya tidak banyak bicara. Hanya bercanda. Aku baru saja turun tanpa aku. Nurhaliza terkekeh mendengarnya. Dia membuka pintu di sisi lain. Dia dengan hati-hati memeluk Santoso. Santoso turun dari mobil dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata dengan rasa jijik di wajahnya. Kak Nurhaliza, tempat ini terlihat kumuh sekali. Bisakah kita kembali? Nurhaliza menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Tidak. Ayah ingin kamu tinggal di rumah ibu sebentar sebelum kamu bisa kembali. Santoso terlihat serius. Hebat bukan kalau ayah dan adik Nurhaliza menikah? Dengan begini, kakak Nurhaliza akan menjadi ibuku. Saya bisa menginap di rumah kakak Nurhaliza setiap hari. Aku sangat malu dan bingung di mana aku berada. Nurhaliza jelas menyadari rasa maluku. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Masih ngobrol dan bercanda dengan Santoso. Dalam keadaan kesurupan. Saya pikir mereka adalah ibu dan anak sungguhan. Saya melangkah maju dengan berani. Ibu membuatkanmu hidangan favoritmu. Ayo naik dulu. Kalau tidak, makanannya akan dingin. Santoso menatapku. Tidak ada niat untuk naik ke atas sama sekali. Atau Nurhaliza berjongkok. Menggenggam tangan Santoso. Bagaimana kalau kita naik dan makan dulu? Tunggu sampai makannya selesai. Bolehkah adikku mengajakmu menonton film? Lihat film. Nurhaliza menarik Santoso yang melompat ke atas. Oh, benar. Ada juga hadiah pertemuan yang kubelikan untukmu di dalam mobil. Anda bisa membahasnya bersama-sama. Saya melihat kalung yang jelas berharga di dalam mobil. Menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Lalu dia mengikuti mereka ke atas dengan kesepian. Pulang. Aku memaksakan senyum. Sajikan makanan yang saya siapkan dengan hati-hati untuk Santoso. Iga babi asam manis daging babi rebus dengan saus asam manis. Ini semua makanan favorit Santoso. Saya selalu berpikir bahwa sebelumnya dia makan terlalu banyak daging adalah hal yang buruk. Kali ini dia kembali. Saya memasak meja penuh daging dan sayuran untuknya. Namun Santoso melihat ke piring di atas meja. Mengerutkan kening. Mengapa ada hidangan daging yang berminyak? Saya pikir mereka punya kepiting raja dan lobster Boston favorit saya. Aku tidak mau makan ini. Saya ingin makan malam seafood. Kak Nurhaliza, ayo kita makan malam seafood. Nurhaliza menatapku dengan bangga. Anda juga mendengar bahwa Santoso tidak suka makan ini. Juga tidak suka di sini. Kalau begitu, aku akan membawa Santoso pergi. Ingatlah untuk memberitahu Ahau. Katakan saja saya membawa Santoso ke sini.
tapi tempatmu benar-benar tidak pada tempatnya. Jadi saya terpaksa mengajak Santoso keluar. Saya melihat punggung mereka pergi. Rasa malu yang sangat besar menyebar di hati saya. Wijaya meneleponku malam itu. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa Santoso akan pergi ke tempatmu hari ini? Kenapa kamu belum menyiapkan hidangan yang layak? Liuli harus mengajaknya keluar untuk makan. Bagaimana Anda menjadi seorang ibu? Aku melihat ke-8 hidangan yang sudah dingin di atas meja. Dia menjawab dengan lemah. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu pikir aku telah berbuat salah padamu? Aku beritahu kamu. Jangan lakukan ini padaku. Apakah kamu akan mengatakannya lagi? Aku akan melakukan ini padamu lagi. Kamu akan kembali ke dunia apa? Saya akan memberitahu Anda kemana Anda ingin pergi. Bagaimanapun, Liuli sudah kembali sekarang. Sebaiknya kau menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Telepon ditutup. Aku pun mengalirkan tetes air mata terakhir dari sudut mataku. Lalu saya berkata dengan dingin kepada sistem. Saya menyerah dan saya ingin kembali. Apakah kamu benar-benar sudah menyerah? Sistem bertanya. Saya mengangguk. Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. Saya lebih suka kembali dan menjadi sayuran. Suara desahan sistem terdengar di telingaku. Sekarang Anda telah memutuskan. Lalu aku akan mengirimmu kembali. Disertai semburan rasa pusing. Aku kembali ke dunia nyata. Saya tidak tahu apakah Tuhan memiliki mata. Sebulan setelah aku kembali, saya terbangun dari kondisi vegetatif. Setelah sembuh dari sakit, saya juga mendapatkan keinginan saya dan menemukan seorang pria yang sangat mencintai saya. Kami menikah. Dan dia memiliki seorang putri yang sangat lucu. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-8. Kami sepakat untuk mengajak putri kami Lestari ke taman hiburan selama sehari. Namun saat suamiku Pratama mengajaknya membeli mainan, perintah sistem yang telah lama hilang berbunyi lagi. Target penangkapan akan tiba dalam 1 menit. Santoso dan Wijaya baru saja muncul di hadapanku lagi. Aku benar-benar ada dalam hidup ini. Aku tidak bisa melupakan hari-hari aku tinggal bersamamu. Jawabku. Lalu kamu meninggalkan kami, ayah dan anak. Santoso nyaris menangis di pinggir lapangan. Tapi aku tidak bisa merasakan simpati padanya di hatiku. Saat dia meremehkanku seperti itu sebelumnya. Mengapa kamu tidak berpikir bahwa aku adalah ibunya? Saat itu, Lestari kembali. Dia berlari ke pelukanku. Bu, lihat. Ayah membelikanku boneka cantik. Aku mengangkat sudut mulutku untuk membentuk senyuman lembut. Namun Wijaya bertanya padaku dengan mata merah dan gemetar. Bu, siapa dia? Aku memandangnya dengan jijik. Siapa lagi yang bisa menjadi putriku? Seluruh wajah Wijaya mulai berubah bentuk setelah mendengar hal itu. Sepertinya aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tiba-tiba bergegas. Pegang erat pergelangan tanganku. Beritahu saya. Ini tidak benar, bukan? Ini pasti tidak benar. Kembalilah bersamaku. Kembali ke dunia di mana hanya ada kita bertiga. Saya berjuang untuk melepaskan diri. Lepaskan, kamu menyakitiku. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari samping. Dia menendang Wijaya ke tanah. Pratama meludahi Wijaya. Bagaimana mungkin seorang gangster berani menindas istri saya? Melihat semakin banyak orang yang menonton, Wijaya tidak punya pilihan selain pergi dengan putus asa. Sebelum berangkat, saya tidak lupa meninggalkan pesan. Tunggu saja. Aku akan membuatmu pulang bersamaku dengan sukarela. Setelah Wijaya berangkat bersama Santoso, sejujurnya saya memberitahu Pratama sebab dan akibat. Saya pikir dia akan mengira saya berbohong padanya. Lagi pula, kata-kata seperti sistem memakai buku memang agak abstrak di dunia nyata. Namun setelah dia mendengarkan penjelasan saya, hanya mengatakan sesuatu dalam hati. Jangan takut, aku akan melindungimu. Saya sedikit terkejut. Tidakkah menurut Anda ini keterlaluan? Bukankah kamu seharusnya mengira aku berbohong padamu? Dia menunduk dan tersenyum bodoh. Tahukah kamu? Saat kamu koma, semua dokter di departemen kami
Hasil evaluasi bersama adalah hampir mustahil bagi Anda untuk bangun. Namun pada akhirnya keajaiban terjadi padamu. Karena keajaiban akan memilihmu. Maka aku percaya semua yang terjadi padamu. Saya percaya semua yang Anda katakan kepada saya. Karena itu kamu. Setelah pulang ke rumah, Pratama pergi ke dapur untuk memasak. Aku bersama Lestari mendandani boneka barunya. Ubah itu. Lestari tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatapku. Apakah saudara laki-laki itu tadi juga anak ibuku? Saya tertegun sejenak. Setelah memikirkannya, aku tidak berbohong padanya. Itu juga anak ibuku. Tapi ibu tidak lagi menginginkannya. Seru Lestari. Kalau begitu dia tidak punya ibu. Sungguh menyedihkan. Aku tersenyum dan menggelengkan kepalaku. Tentu saja tidak. Dia memiliki saudara perempuan yang lebih cantik dariku sebagai ibunya. Dia tidak menginginkanku dulu. Mata Lestari memerah mendengarnya. Lalu dia melemparkan dirinya ke pelukanku sambil mengerang. Ibu adalah yang terindah di hatiku. Lestari akan selalu bersama ibunya. Saat ini, ada kelembutan yang tak terlukiskan di hatiku. Mengingatkan saya pada pengalaman saya dibuang secara acak di dalam buku. Aku hanya bisa menghela nafas. Senang rasanya dipilih dengan tegas oleh seseorang. Setelah makan malam dan menidurkan Lestari, saya mulai bertanya pada sistem. Mengapa keluarga Wijaya dan putranya datang ke duniaku? Sistem menjelaskan semuanya kepada saya. Ternyata setelah saya pergi, cerita di keseluruhan buku mulai berjalan di jalur yang benar. Setelah menggunakan sumber daya keluarga Wijaya, Nurhaliza membuang Wijaya lagi. Wijaya ingin memanfaatkan Santoso untuk mempertahankan Nurhaliza. Tidak menyangka, Nurhaliza sama sekali tidak menyukai anak-anak. Saya baik hati kepada Santoso sebelumnya. Itu hanya digunakan untuk memaksaku pergi. Lalu sebagai imbalan atas kepercayaan keluarga Wijaya padanya, Santoso pun tiba-tiba mengetahuinya saat ini. Diri yang selalu dianggap sebagai harta karun oleh Nurhaliza. Itu hanya mainan yang bisa dibuang kapan saja. Sampai di sini, keluarga Wijaya dan putranya sudah melihat dengan jelas wajah Nurhaliza yang sebenarnya. Mereka akhirnya mengingatku sekarang. Hal ini selalu dilakukan untuk mereka dengan tulus. Seorang istri dan ibu pekerja keras. Tapi ketika mereka mencariku ke seluruh dunia, saya telah menjalani kehidupan bahagia dalam kenyataan. Tepat ketika ayah dan anak itu hendak menyerah, sistem lain mengikat mereka. Dan misi mereka, datang saja ke dunia tempat saya berada dan taklukkan saya. Bawa aku kembali. Lalu kenapa kamu muncul lagi? Setelah misi saya gagal tahun itu. Bukankah kita semua sudah tidak terikat? Karena aku membawakanmu tugas baru. Sistem menjelaskan. Tujuan dari misi ini. Aku ingin kamu tetap berpegang pada hatimu. Jangan terkecoh dengan retorika keluarga Wijaya dan putranya. Menolak untuk kembali bersama mereka. Tetap di dunia nyata. Apakah misi ini sesederhana itu? Aku berkedip dan merasa sedikit aneh. Faktanya, meski tidak ada tugas yang sistematis, saya pasti tidak akan kembali bersama Wijaya dan yang lainnya. Sekarang aku punya suami yang mencintaiku. Saya memiliki seorang putri yang bijaksana dan berperilaku baik. Mengapa saya harus pergi ke dunia palsu itu? Bagaimana dengan menjadi tanggungan istri Wijaya? Sore berikutnya, aku akan menjemput Lestari dari sekolah. Sebelum datang, saya mendapat telepon dari kepala sekolah TK. Kepala sekolah mengatakan itu untuk menyelesaikan masalah orang tua sebelumnya. Permasalahan tercermin pada buruknya infrastruktur taman kanak-kanak. Dia secara khusus mencari bos untuk datang. Kepala sekolah ingin saya menjadi wakil orang tua. Komunikasikan dengan atasan Anda tentang rincian perencanaan fasilitas. Saya pikir itu adalah hal yang baik dan setuju. Tapi ketika saya sampai di kantor kepala sekolah, saya hanya tahu. Ternyata yang disebut bos adalah Wijaya. Ketika saya pertama kali tiba, Wijaya sedang jongkok dan berbicara dengan Lestari. Lestari memandangnya dengan sikap bermusuhan. Melihatku datang,
Lestari buru-buru mendatangiku. Dia membuka lengan kecilnya untuk melindungiku di belakangnya. Kamu tidak diperbolehkan menindas ibuku. Wijaya tertawa 2 kali. Dia segera menjelaskan kepada kepala sekolah. Kesalahpahaman adalah kesalahpahaman. Nona Sia dan saya adalah kenalan lama. Ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Saya bukan orang jahat. Kepala sekolah jelas tidak mau mempedulikan hal kecil di antara kami berdua. Dia hanya melambaikan tangannya. Ada hal lain yang perlu kubicarakan. Peningkatan infrastruktur merupakan pendapat yang dikemukakan oleh komite keluarga Anda. Sekarang aku telah menemukan seseorang untukmu. Bagaimana cara mengimplementasikannya secara spesifik? Anda dapat mendiskusikannya di antara Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Hanya kami bertiga yang tersisa di kantor sekarang. Wijaya memandang Lestari yang masih berdiri di hadapanku. Ada pula yang ragu-ragu untuk berbicara. Aku membungkuk dan berkata pada Lestari. Lestari bagus. Bisakah kamu menunggu ibu di luar sebentar? Jangan khawatir. Ada pengawasan di sini. Dia tidak berani melakukan apapun pada ibunya. Membuatku lega. Lestari setuju untuk menungguku di luar. Sebelum berangkat, ia tak lupa bertanya pada Wijaya. Buanglah pandangan yang galak. Saya sedikit tercengang. Tapi hatiku terasa sangat hangat. Tidak ada yang mengatakan apapun sekarang. Aku bertanya dengan dingin. Dia menatapku dengan air mata berlinang. Lalu dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan cincin berlian dari sakunya. Suaranya sedikit bergetar. Cincin inilah yang sudah lama ingin kuberikan padamu. Padahal, sejak Anda melahirkan Santoso, saya sudah memutuskan untuk memberi Anda rumah. Itu hanya karena tekanan di rumah. Jadi aku terus menunda pernikahannya. Tapi aku tidak menyangka ketika kedua orang tuaku merestuimu. Nurhaliza kembali. Saya tidak mengharapkannya. Dia justru menghasut Santoso di depan orang tua saya. Mengatakan hal-hal buruk tentangmu. Belakangan, saya mendapat tekanan dari orang tua saya. Aku belum pernah bertemu denganmu. Kusuma, tolong percaya padaku. Aku selalu mencintaimu. Aku mencibir. Wijaya, tolong jangan salahkan semuanya pada orang lain ya. Apa yang kamu lakukan padaku saat itu? Apakah kamu lupa? Apa yang terjadi saat itu adalah salahku. Tolong beri saya kesempatan lagi, ujar Wijaya, sambil mengeluarkan rekam medis dari sakunya. Faktanya, di dunia itu, saya sudah sakit parah. Sistem memberitahuku. Selama aku bisa membawamu kembali, itu bisa menyembuhkan penyakit saya. Dengan cara ini kita adalah sebuah keluarga. Lalu kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Saya mengambil rekam medis. 4 karakter, tumor ganas, mulai terlihat. Saat itu, air mataku jatuh dari sudut mataku. Saya tidak menyesali kondisinya. Saya lega atas apa yang saya alami selama bertahun-tahun. Benar saja, orang jahat akan dihukum. Semua yang dia lakukan padaku saat itu, semua akan dikembalikan padanya. Kusuma, kamu menangis? Saya mengetahuinya. Kamu pasti masih merasa kasihan padaku, kan? Aku tahu kamu pasti masih mencintaiku. Aku menyeka air mata dari mataku. Dalam hati aku berkata ini adalah air mata kegembiraanku. Wijaya masih mengatakan hal yang sama. Saya tenang lagi. Saya sekarang memiliki keluarga cantik saya sendiri. Tidak mungkin bagiku untuk kembali bersamamu. Wijaya mempunyai beberapa pembelaan. Apakah karena pria bernama Pratama? Tunggu saja dan saya akan membuktikannya kepada Anda. Dia tidak sebaik saya. Setelah hari itu, Wijaya tiba-tiba menghilang. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan secara diam-diam. Aku terlalu malas untuk peduli. Hanya Santoso. Saya tidak tahu apakah itu idenya sendiri. Apakah itu ide Wijaya? Suatu malam, dia datang ke pintu saya dan terus mengetuk pintu. Katanya dia ingin makan makanan yang aku masak. Saya tidak akan membuka pintu. Dia terus mengetuk pintu keluar.
Hal ini menyebabkan beberapa tetangga mengeluh kepada manajemen properti tentang rumah kami. Pratama memiliki temperamen yang baik dan toleran serta murah hati. Berpikir hanyalah soal menambahkan sepasang sumpit. Jadi aku memanggil Santoso masuk. Santoso memasuki pintu. Lalu dia bergegas ke arahku dengan air mata berlinang. Bu, kamu akhirnya mau bertemu denganku. Lestari yang berada di samping sedikit cemburu. Payudaranya ganas dan ganas. Ini ibuku, bukan ibumu. Santoso mendengarnya. Seluruh wajah langsung menjadi muram. Matanya menyeramkan. Katakan lagi. Lestari ketakutan dengan penampilannya. Dia mundur satu demi satu. Sampai dia bersembunyi di belakangku. Saya melihatnya. Saya langsung menampar Santoso. Bersikaplah sopan saat saya mengizinkan Anda masuk untuk makan malam. Jika kamu menakuti putriku lagi, keluar dari sini. Santoso langsung jujur. Dia mulai menatapku dengan matanya yang menyedihkan lagi. Jangan lihat aku dengan mata menyedihkan. Kalau mau makan, duduk saja dan duduk di samping. Setelah menyuruh Pratama untuk optimis terhadapnya, saya pergi ke dapur untuk memasak. Setelah beberapa saat sibuk bekerja, hidangan pun disajikan. Santoso melihat masakanku. Jangan lupa pamer ke Lestari. Lihat, ibuku masih ingat apa yang aku suka makan. Dia membuatkannya khusus untukku. Iga babi rasa saus dan daging babi rebus favorit saya. Saat dia sedang berbicara, saya mengambil sepotong iga babi dengan sumpit saya. Namun baru masuk ke mulut. Di tengah batuk yang hebat, dia keluarkan tulang rusuknya. Pedas sekali. Lalu dia mengambil sepotong daging lagi. Mencetak 2 gol. Santoso kepanasan hingga menitikkan air mata. Mengapa makanan ibu pedas sekali? Aku menampar dahiku. Aku lupa kamu tidak boleh makan makanan pedas. Ini iga babi pedas dan daging babi rebus pedas. Tapi itu makanan favorit putriku. Sambil aku bilang begitu, aku memberi Lestari sepotong iga babi yang dagingnya paling banyak. Gadis kecil itu bersenang-senang makan. Masakan ibu enak. Saya melihat Santoso saat ini. Berpura-pura meminta maaf. Lihat berapa umurku. Saya bahkan tidak dapat mengingat beberapa hal yang tidak penting. Lupa kamu tidak boleh makan makanan pedas. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Santoso menundukkan kepalanya kesepian setelah mendengar ini. Dia berhenti bicara. Hanya mengurus urusanku sendiri dan makan dalam diam. Setelah selesai makan, kamu tidak menungguku mengantarmu pergi. Santoso pergi dengan sadar. Memperhatikan sosoknya yang pergi. Tanyaku pada Pratama. Apakah saya bertindak terlalu jauh? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak laki-laki berumur 11 tahun. Bagaimanapun, dia adalah putra kandungku. Pratama menggelengkan kepalanya. Kamu melakukannya dengan benar. Kamu baru saja melakukan apa yang dia lakukan padamu. Kembalikan saja padanya. Beberapa orang tidak pantas mendapatkan simpati Anda. Santoso tidak pernah datang menemui saya setelah hari itu. Sepertinya mereka, ayah dan anak, ada di dunia ini. Sepertinya sudah hilang sama sekali. Saya juga secara bertahap melupakannya. Hari ini aku datang ke TK untuk menjemput Lestari seperti biasa. Namun sesampainya di kelas Lestari, gurunya berkata kepadaku dengan tidak percaya. Bukankah Lestari dibawa pergi oleh kakaknya? Jantungku berdetak kencang. Kakak seperti apa yang dimiliki Lestari? Guru juga merasakan ada yang tidak beres saat ini. Ada seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Katanya dia kakak Lestari. Dia bilang kamu tidak ada waktu luang hari ini. Jadi saya memintanya untuk menjemput Lestari dari sekolah. Menurutku mereka terlihat agak mirip. Biarkan Lestari ikut dengannya. Dengarkan penjelasan guru. Saya langsung bereaksi. Santosolah yang membawa pergi Lestari. Aku menelepon Wijaya seperti orang gila. Tapi tidak peduli bagaimana aku bertarung. Tidak ada yang menjawab telepon. Guru dan saya dengan tegas memilih untuk memanggil polisi. Setelah menelepon polisi, polisi segera melacak lokasi Santoso dan Lestari.
Polisi segera membawa Pratama dan saya ke lokasi kejadian. Ini adalah waduk pinggiran kota. Ketika kami tiba, Santoso menggendong Lestari dan berdiri di tepi waduk. Dia menatap kami dengan tenang. "Lestari, jangan takut, ibumu datang menyelamatkanmu," teriakku menghibur Lestari. Polisi kemudian melangkah maju dan berteriak, "Ada apa denganmu, Nak? Bagaimana kalau memberitahu paman polisi? Turun dulu. Jangan datang ke sini." Santoso menyuruh Kusuma datang sendiri. "Saya hanya berbicara dengannya." Pratama dengan gugup memegang tanganku. Kataku dengan lega, "Hanya seorang anak kecil. Saya akan melihat apa yang ingin dia lakukan." Saya melangkah maju. Saya datang ke Santoso. "Apa yang ingin kamu katakan padaku, Santoso?" Dia tersenyum pada dirinya sendiri. "Anda benar-benar tidak memperlakukan saya sebagai anak Anda lagi. Sebenarnya aku membawa Lestari ke sini supaya aku bisa berbicara denganmu dengan baik. Aku tahu kamu pasti membenciku di dalam hatimu. Tapi aku benar-benar tahu aku salah. Saya salah sebelumnya. Aku tersihir oleh Nurhaliza. Kamu adalah ibu selamanya di hatiku. Bisakah kamu memanggilku Nak lagi? Selama kamu bersedia memanggilku Nak, aku akan memberimu Lestari." Aku menggelengkan kepalaku sedikit. Waktu Santoso bergerak maju, "Kita tidak bisa kembali. Namun jika Anda mau mengambil inisiatif, saya berjanji kepada Anda, saya bisa terus mengajari Anda. Tapi paling-paling kita hanyalah guru dan murid antara Anda dan saya. Bukan ibu dan anak. Guru dan murid?" Santoso tertawa sedih. "Persetan kalian para guru dan siswa." Suaranya jatuh. Lalu ia menggandeng Lestari dan menanamnya bersama-sama menuju waduk di belakang. Dalam sekejap, sekelompok petugas polisi maju dan mulai melakukan penyelamatan. Aku menenangkan Pratama dengan tenang. Saya datang ke waduk ini setiap hari ketika saya masih kecil. Kedalamannya hanya 1/2 meter dan tidak bisa menenggelamkan siapapun. Santoso masih muda. Tahukah Anda untuk memeriksa kedalaman waduk sebelum datang ke sini? Pada akhirnya, baik Lestari maupun Santoso tidak mengalami cedera. Setelah merekam transkripnya, kami langsung mengantar Lestari pulang. Santoso dibawa pergi oleh polisi. Setelah pulang ke rumah, saya memberitahu Pratama. Santoso tertangkap. Tapi Wijaya masih di luar sana. Berikan putri Anda libur beberapa hari. Mari kita berhati-hati juga. Namun betapapun hati-hatinya kita, lagi pula, lebih mudah bersembunyi dari senjata terbuka daripada bersembunyi dari panah tersembunyi. Sebab Pratama adalah direktur bedah di rumah sakit kota tersebut. Maka Wijaya menyuap keluarga pasien. Laporkan Pratama sebagai dukun. Bicara tentang kapan Pratama pernah menjalani operasi. Mengalami kecelakaan medis. Sedang diselidiki oleh pimpinan rumah sakit. Ditemukan 3 tahun lalu. Memang ada operasi seperti itu. Namun pasien yang menjalani operasi itu tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil. Anggota keluarganya tidak ada di sini saat itu. Untuk menyelamatkan nyawa, Pratama dan yang lainnya melakukan itu tanpa tanda tangan anggota keluarganya. Saya menjalani operasi darurat. Namun karena luka pasien terlalu serius, pada akhirnya dia meninggal karena upaya penyelamatan yang tidak efektif. Saat itu, anggota keluarga pasien tidak mengeluhkan tindakan pihak rumah sakit. Keraguan apa yang timbul? Tapi sekarang dia tiba-tiba mengungkit hal lama lagi. Bahkan di internet. Ia pun mengunggah video yang menjelek-jelekkan Pratama. Di bawah serangan sejumlah besar angkatan laut, keluarga kami diintimidasi oleh internet. Dan saat itu juga, saya menerima pesan teks dari Wijaya. Keluar dan bicara, demi membersihkan kepolosan Pratama secepatnya. Juga untuk mencegah putri saya terpengaruh oleh opini publik online. Saya menyetujui permintaan Wijaya untuk bertemu sendirian. Tempat pertemuannya adalah kedai kopi. Saya kira dia tidak akan melakukan apapun kepada saya di depan umum. Jadi saya datang langsung. Tapi demi keamanan, saya masih menyimpan beberapa kaleng semprotan merica di tas saya. Hanya dalam keadaan darurat. Setelah sampai di kedai kopi,
Wijaya dengan hangat mempersilakan saya untuk duduk. Aku memandangnya dengan jijik. Katakan padaku, bagaimana kita bisa menghentikan opini publik? Katanya dengan tenang. Sangat mudah untuk kembali bersamaku. Selama kamu berjanji untuk kembali bersamaku, saya akan segera mengirimkan video klarifikasi kepada seseorang. Beritahu netizen bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda sedang bermimpi, kataku dengan dingin. Tidak mungkin dalam hidupku aku bisa kembali ke tempat jelek itu bersamamu. Wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Kenapa dia begitu baik? Soalnya, dia tidak berdaya menghadapi masalah sepele seperti cyberbullying. Kemampuan apa yang dia miliki untuk melindungimu? Hanya aku, Wijaya, yang bisa memberimu kebahagiaan. Saya menjawab bahwa Anda salah. Terlepas apakah Pratama mampu melindungiku atau tidak. Setidaknya dia tidak akan seperti kamu. Saat saya hamil dan melahirkan, tidurlah dengan wanita lain. Setidaknya dia tidak akan seperti kamu. Pergi dan dengarkan kata-kata fitnah wanita lain dan hina serta serang saya. Setidaknya dia tidak akan seperti kamu. Jangan mencintaiku. Dia sedikit marah. Jadi meskipun dia tidak bisa memberimu apapun, Anda akan tetap memilih dia daripada saya. Apakah itu benar? Kataku dengan tegas. Suaranya serak. Itu keputusan Anda sendiri. Jangan salahkan saya karena kejam. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berdiri. Dia mengeluarkan belati dari sakunya. Lagi pula, jika aku kembali, aku akan menunggu mati. Mengapa saya tidak meminta Anda untuk menjadi pendukung saya? Itu terjadi secara tiba-tiba. Pikiranku kosong. Saya tidak menyangka dia berani melakukan pembunuhan di depan umum. Aku menjerit dan memejamkan mata. Tapi saat ini, suara wanita yang familiar terdengar di telingaku. Wijaya, kamu bajingan. Kamu tidak diperbolehkan menyakiti Kusuma. Aku membuka mataku. Ternyata ada seorang gadis yang mengikat Wijaya dan menekannya erat-erat di bawah tubuhnya. Saya melihat dengan penuh perhatian. Ternyata itu Nurhaliza. Nama saya Nurhaliza. Dia adalah tokoh utama dalam novel roman berdarah. Ikuti arah ceritanya. Di tengah-tengah novel ini, aku akan meninggalkan Wijaya. Ikuti protagonis pria untuk bekerja di luar negeri. Cerita selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Wijaya. Tapi pada hari aku pergi bersama sang pahlawan. Ketika saya bangun, saya menyadari. Ternyata dunia yang selama ini saya tinggali itu hanya palsu. Dunia yang dibangun oleh manusia. Tiba-tiba hal itu muncul di pikiranku. Plot lengkap dari keseluruhan novel. Saya butuh 1 malam untuk membaca keseluruhan cerita. Sejujurnya, akhir ceritaku cukup membahagiakan. Akhir cerita. Pahlawan dan saya memiliki perusahaan sendiri di luar negeri. Kami menikah. Saya memiliki seorang putra yang sangat bijaksana. Namun ketika saya membaca cerita ini dengan seksama, tapi saya menemukan bahwa ada subplot. Menghapus, dan memodifikasi setiap hari. Apa nama plot ini? Strategi untuk pemeran utama pria kedua dari penjahat tersebut? Protagonisnya adalah seorang gadis bernama Kusuma. Saya tidak mengetahuinya sampai nanti. Ternyata Kusuma bukan berasal dari dunia kita. Dia datang ke dunia kita hanya untuk menghentikan pemeran utama pria kedua menggangguku. Tapi saat aku melihatnya, saat-saat dia menderita karena Wijaya, saya mulai merasa kasihan padanya. Menurutku dia gadis yang baik. Tidak pantas disakiti oleh orang brengsek seperti Wijaya. Itu adalah hari itu. Saya mengikat sistem. Tugas yang diberikan kepada saya oleh sistem adalah membuat Kusuma bertekad untuk kembali ke dunia tempatnya berada. Bantu Kusuma membalas dendam pada bajingan itu. Jadi aku memulai rencanaku. Saya ingin Kusuma mengambil keputusan untuk kembali. Dia pasti kecewa berat pada Wijaya. Jadi saya mengucapkan selamat tinggal kepada sang pahlawan. Kemudian dia kembali ke desa sendirian. Hal pertama yang saya lakukan setelah kembali ke Tiongkok, cari saja Wijaya. Benar saja, setelah Wijaya bertemu denganku,
Dia mulai mengejarku dengan gila-gilaan lagi. Tepat ketika saya sedang merencanakan langkah saya selanjutnya, Wijaya mengajakku menemui putranya dan Kusuma. Saat pertama kali saya bertemu Santoso, masa depannya dalam cerita muncul di hadapanku. Seiring bertambahnya usia Santoso, pemikirannya mulai dipengaruhi oleh keluarga Wijaya. Mulai berbeda pendapat dengan Kusuma. Akhirnya konflik akan pecah sepenuhnya. Keduanya pada akhirnya akan mati terpisah satu sama lain. Kusuma akan berakhir depresi. Ia merasa gagal mendidik anaknya dengan baik. Melihat ini, saya mengambil keputusan. Lagi pula, tidak menarik bagiku untuk menjadi pahlawan wanita. Mengapa kamu tidak membiarkanku menjadi peran pendukung wanita yang kejam sekali saja? Jadi aku bilang pada Wijaya kalau aku suka Santoso. Saya ingin membawanya ke rumah saya untuk tinggal sebentar. Wijaya langsung menyetujuinya. Di rumahku, saya mulai menanamkan di Santoso pemikiran orang-orang kaya terlebih dahulu. Saya ingin konflik antara dia dan Kusuma terjadi terlebih dahulu. Dan aku ingin membuat Kusuma merasakannya. Hanya karena penampilanku, barulah Santoso menjadi seperti sekarang. Kemudian pada hari ketika saya mengirim Santoso ke rumah Kusuma, rencananya akhirnya selesai. Aku malah mengatakan hal buruk tentang Kusuma kepada Wijaya. Benar saja, Wijaya langsung menelpon. Saya mengucapkan beberapa kata serius kepada Kusuma. Kusuma akhirnya sampai di sana hari itu. Saya memutuskan untuk kembali. Tidak mudah menjadi penjahat sekali saja. Maaf, saudari. Aku benar-benar tidak tega melihatmu hidup seperti ini lagi. Kamu sangat luar biasa. Pantas mendapatkan pria yang lebih baik. Setelah Kusuma kembali, aku memulai balas dendamku pada Wijaya. Saya memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Setelah aku mencampakkan mereka berdua, ayah dan anak, mereka berdua menjadi sangat gila. Mulailah mencari keberadaan Kusuma di seluruh dunia. Saya sangat meremehkan perilaku mereka. Sekarang kamu memikirkan Kusuma? Apa yang kamu lakukan sejak dini? Saya menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oleh sistem dengan sangat baik. Sistem mengatakan itu bisa memberi saya hadiah apapun. Saya memikirkannya. Aku masih berharap Kusuma bisa berada di dunia nyata. Memiliki tubuh yang sehat. Saya harap dia bisa bahagia. Untuk menemukan pria yang benar-benar mencintainya. Sistem mengatakan itu akan membantu saya mewujudkan keinginan ini. Saya sangat senang. Beberapa tahun telah berlalu. Dengan kepergian Kusuma, dunia kita tidak ada lagi cerita yang terulang kembali. Apalagi keluarga Wijaya dan putranya juga tiba-tiba menghilang. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya melihat mereka mencari Kusuma setiap hari tetapi tidak dapat menemukannya. Sungguh menyakitkan melihat mereka terlihat seperti itu setiap hari. Saya merasa sangat bahagia di hati saya. Namun kini mereka juga telah menghilang. Saya sangat bosan. Tapi saat itu sistem datang lagi. Kali ini sistem membawa saya ke dunia nyata. Dan tugas yang diberikannya padaku kali ini. Kamu hanya ingin aku melindungi Kusuma. Biarlah Kusuma tidak lagi disakiti oleh keluarga Wijaya dan putranya. Saat itulah saya tahu. Ternyata ayah dan anak Wijaya tersebut menghilang. Itu datang ke dunia nyata. Maka saya mulai diam-diam mengamati keluarga Wijaya dan putranya. Sementara itu saya menemukan. Wijaya sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Ternyata Wijaya sebenarnya membuat janji dengan Kusuma untuk bertemu berdua. Tidak. Saya harus mengikuti mereka dengan tenang. Bagaimana jika Wijaya ingin menyakiti Kusuma? Tidak apa-apa Kusuma. Saya sabuk hitam taekwondo. Aku pasti akan melindungimu. Wijaya akhirnya ditangkap polisi. Nurhaliza menceritakan kebenaran cerita itu kepadaku. Saya sadar. Saya hanya akan mengatakannya. Pahlawan wanita dalam cerita aslinya juga bukan penjahat. Nurhaliza dan saya menjadi teman baik. Santoso dikirim ke pusat penahanan remaja. Setelah Wijaya ditangkap polisi, karena dia terus membicarakannya. Saya ingin kembali. Saya bukan dari dunia ini, saya ingin kembali.
saya bukan dari dunia ini. Akhirnya dia dikirim ke rumah sakit jiwa. Menunggunya. Kemungkinan hukuman seumur hidup untuk perawatan. Pada akhirnya, Nurhaliza menyelesaikan misinya untuk melindungi saya. Berhasil bertahan di dunia nyata. Dia tidak perlu kembali ke dunia fiksi. Saya telah melalui hari-hari membosankan itu setiap hari. Dan karena saya menyelesaikan tugas itu, mendapat kesempatan untuk membuat permintaan. Saya memikirkannya. Membuat keinginan pada sistem. Saya harap semua gadis di dunia diperlakukan dengan baik. Dibungkus cinta setiap hari.